Iya. Nah saya, ya terus saya gimana? Saya enggak masalah, bagus kan, saya kan punya anak-anak dan keluarga yang mencintai saya sehingga mengontrol saya, dan saya Saya gimana? Saya bagus. Saya senang malah. Punya keluarga yang mencintai saya. Punya anggota yang dipimpin itu mencintai saya dengan mengkritisi. Dengan menasehati. Bahkan dengan kata-kata goblok, sesat. Bagus karena mencintai saya itu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi ma'ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, Prahara Fir'aun. Tapi keren Janun keren. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat afiat. Ya, mudah-mudahan beliau umur panjang. Sudah ada klarifikasinya Janun, ya, sudah ada klarifikasinya Janun. Dan buat gue itu klarifikasi terkeren yang pernah ada untuk orang ulama yang berani berbicara seperti Janun. Keren gila. Ya. Ini gue tadi sebenarnya udah bikin sih, cuman ada kena copyright, nggak boleh pakai video, berarti ya nggak apa-apa deh, suaranya Cak Nun aja kita dengerin ya waktu klarifikasi. Oke, kita dengarkan klarifikasi beliau. Ya, kita dengarkan klarifikasi beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Pripun, Mbah? nutup saya itu barusan disidang sama keluarga. Ya, saya barusan disidang sama keluarga. Dihajar, pokoknya di salah-salah ke, di goblok-goblok ke, di sesat-sesat ke. Kenapa digoblok-goblok? Karena saya mengucapkan yang seharusnya tidak saya ucapkan. Saya dihajar sama keluarga, disidang, disalah-salah ke, digoblok-goblok ke, disesat-sesat ke. Kenapa? Karena saya mengucapkan seharusnya yang tidak saya ucapkan.
Beliau itu adalah pemimpin keluarga. Di saat keluarganya merasa beliau itu salah, beliau mau disidang. Begitu jadi pemimpin, jangan arogan. Kalau pemimpin itu salah, mau dikritik, mau dibilangi sama anggota keluarganya, sama yang dipimpin. Ini dari perspektif gue ya guys. Jadi pemimpin ya kudu begitu. Jangan jadi pemimpin dikritik malah ngebungkam, merasa paling benar, merasa paling iya. Bahkan jangan lagi nanti jadi pemimpin ada yang mengkritik, ada yang nyidang, ada yang ini nyuruh anggota keluarga yang lain, hajar itu, adu domba antar keluarga, adu domba yang dipimpin. Gak boleh begitu jadi pemimpin, jangan kayak Fir'aun. Itu menurut perspektif gue mengartikan ini. Begitu jadi pemimpin tuh. Waktu beliau dirasa sama anggota keluarganya mengucapkan sesuatu yang tidak mestinya diucapkan, beliau terima, dihajar, disidang, digoblok-goblokin, disesat-sesatin, beliau terima. Begitu jadi pemimpin sayang. Lanjut. Kan saya yang mengajarkan di Ma'iyah dan semua keluarga bahwa ora waton bener kuwi keucapkan harus baik, harus efeknya harus diperhitungkan, harus bijaksana. Saya dianggap tidak bijaksana. Kan saya yang ngajarkan bahwasanya di Ma'iyah di mana itu kalau apa namanya mengucapkan sesuatu itu harus yang bijaksana. Saya yang ngajarkan, saya yang ucapkan. Di saat saya salah pengucapan, ada pengucapan, saya terima dikritik begitu. Kalau ada pemimpin yang salah mengucapkan, beberapa kali salah, ditegur, diingatkan. Jangan marah dong. Bahkan Janun itu menunjukkan untuk digoblok-goblokin nggak apa-apa. Saya mengajarkan jangan ngomong siapa, tapi apa. Gitu. Ya. Saya yang mengajarkan jangan ngomong siapa, tapi apa. Saya yang mengajarkan. Beliau tanggung jawab, begitu. Kalau pemimpin itu begitu, udah habis ngomong, dia berani tanggung jawab. Mau, nerima. Itu kan itu saya sendiri melanggar gitu loh. Jadi akhirnya saya dan saya sendiri melanggar apa yang saya ucapkan. Ya begitu pemimpin. Begitu. Janun sebelumnya saya terima kasih jazakallah khairan jaza. Dan saya minta maaf ini Janun ya, saya syarahkan ini kalimat Janun untuk klarifikasi, saya syarahkan, saya jelaskan menurut perspektif saya, mudah-mudahan ada manfaat. Dan kalau saya salah Janun nggak terima, fadhol, saya siap dipanggil. Saya siap dipanggil, bahkan siap menerima apapun konsekuensinya dari apa yang saya lakukan ini. Tidak ada niatan lain kecuali ingin mendapatkan ilmu dari Cak Nun. Mudah-mudahan ilmunya berkah manfaat buat kita semuanya. Lanjut. Sama keluarga sama, termasuk Sabrangki ngajar aku entek-entekan karena saya melakukan apa yang saya sendiri mengajarkan untuk tidak dilakukan kan begitu. Termasuk Sabrang ini. Ya, dia termasuk yang menghajar saya itu. Sabrang itu anaknya mungkin ya, wallahu alam siapa Sabrang itu. Ada sosok di situ ya. Dan itu karena saya melakukan apa yang mestinya tidak saya ajarkan, saya lakukan gitu. Begini pemimpin sayang. Sekelas ulama aja begini, apalagi cuma sekelas pejabat. Pejabat salah nggak mau dikritik. Iya. Nah ya terus saya gimana? Saya enggak masalah, bagus kan, saya kan punya anak-anak dan keluarga yang mencintai saya sehingga mengontrol saya dan saya gimana? Saya bagus, saya senang malah punya keluarga yang mencintai saya, punya anggota yang dipimpin itu mencintai saya dengan mengkritisi, dengan menasehati, bahkan dengan kata-kata goblok, sesat. Bagus karena mencintai saya itu. Anggota keluarga yang dipimpin oleh Cak Nun itu punya pemimpin yang hebat seperti Cak Nun. Mudah-mudahan bangsa ini punya pemimpin hebat seperti Cak Nun. Yang kalau dikritisi, diingatkan, itu mau, bukan arogan, bukan malah nyuruh anggota keluarga yang lain untuk memusuhi anggota keluarga yang lagi mengkritisi. Nih, gua bapak punya anak 5. Yang 3 mengkritisi gue gunakan yang 2 jadi buzzer gue, adu domba, kan tolol kalau begitu. Ya mestinya jadi pemimpin kalau gue memang dikritisi oleh anak-anak gue yang 3, gue dudukin yang 2 sama-sama, ayo duduk, ayo gimana mesti enaknya. Iya bapak salah, itu pemimpin. Begitu. Pertama saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala
Allahumma gfirli, Allahumma hdini, Allahumma Amin. arhamni. Tuh. Jadi saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon rahmat kepada Amin. Allah, saya mohon pertolongan kepada Allah, saya mohon tuntunan dari Amin. Allah, Allahumma hdini gitu ya. Dan saya minta maaf kepada semua yang terciprat menjadi tidak enak atau menjadi menderita atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu gitu ya. Ini loh pemimpin. Berani mengatakan dirinya itu memang salah, memang kurang, mestinya bijaksana, minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah, bukan merasa paling hebat. Jangan kayak Fir'aun. Minta ampun sama Allah, jangan merasa paling hebat. Dan mau minta maaf. Itu pemimpin. Pemimpin itu begini. Ini Janun lagi memberi kita kuliah tentang cara bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. Karena ini masalahnya gini, Top. Ini kan kita sedang memulai era baru Ma'iyah. Dari Sinau bareng kita memulai era Ngaji perubahan. Sinau perubahan itu ngaji perubahan, dan mata kuliah pertama adalah aktivasi ruh. Aktivasi ruh ini udah bab ruh. Ruh itu kalau di dalam Al-Quran ya, pernah ada orang nanya sama Rasulullah SAW tentang ruh. Allah yang jawab, gulir roh min amri rabbi. Katakan ya Muhammad, roh itu dari urusan Tuhanku. Jadi ini udah bab roh nih, luar biasa Cak Nun. Ya. Artinya kita tuh jangan hanya berpikir jangan mengambil keputusan hidup hanya secara materi, tapi juga jangan hanya secara akal, karena akal tidak mencukupi. Maka kita harus belajar untuk peka, untuk mempelajari keputusan roh, gitu ya. Ucapan roh. Mempelajari keputusan roh. Roh itu dari urusan Allah. Urusan Allah yang buat ini. Dan ini alhamdulillah jadi hikmah yang luar biasa Cak Nun buat kita semuanya. Keputusan roh dan cara berpikir roh dan seterusnya. Nah, Di pelajaran pertama itu saya sendiri yang kesambet. Kesambet itu tolong Anda pahami sebagai bagian dari hidup manusia gitu ya. nah kata-kata kesambet ini. Kesambet itu Cak Nun sendiri yang ngomong di video yang lain bahwasanya kesambet itu bisa jadi hidayah. Walaupun ada juga yang jelek. Tapi kalau gua ngelihat dengan hikmah sebesar ini, dengan hikmah yang luar biasa ini, ya kan, likulli syai'in fi shalih. Segala sesuatu itu ada baiknya, dan ini sangat penuh dengan kebaikan Cak Nun. Kesambetnya Cak Nun itu hidayah. Kami yakin itu hidayah. Karena dengan kesambetnya Cak Nun telah mengajari kita semuanya banyak hal. Termasuk cara menjadi pemimpin. Bagaimana Cak Nun menunjukkan kepada kita semua. Jadi pemimpin itu, kalaupun harus disidang sama orang-orang yang dipimpin, terima. Mau digoblok-goblokin, mau disesat-sesatin, terima dan minta ampun sama Allah. Itu pemimpin. Jangan arogan kayak Fir'aun. Itu hikmahnya Cak Nun. Luar biasa. Lanjut, dikit lagi nih. Semua jangan mengucapkan apa yang tidak harus diucapkan. Jangan mengucapkan apa yang harus tidak diucapkan. Jadi pemimpin itu gitu. Jangan ngecap, ngebacot aja. Jangan ngebacot aja. Akhirnya punya penjilat yang ngebacot doang gitu. Jangan jadi pemimpin yang cuma ngebacot doang, nggak mikir gitu. Ucapkan yang mestinya diucapkan, bukan yang tidak harus diucapkan tapi diucapkan. Mengucapkan sesuatu yang kamu hitung betul secara bijaksana, tidak hanya secara benar dan baik gitu ya. Nah, yang kamu hitung harus secara bijaksana ucapanmu itu, bukan hanya dengan benar dan baik. Karena kadang-kadang bijaksana itu perlu diem. Nah, itu keren Cak Nun. Mestinya pemimpin begitu. Jangan ngucap yang aneh-aneh gitu. Jangan ngucap 11.000 triliun. Jangan ngucap yang lain-lain lah. Lu tahu sendiri apa maksudnya. Jangan ngucap gitu. Secara bijaksana gitu ya. Karena bijaksana lah jadi pemimpin. Hikmah gitu ya. Dengan hikmah. Bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Jadi gitu aja guys. Klarifikasi Cak Nun ini penuh dengan hikmah. Penuh dengan pelajaran. Jadi kesambetnya Cak Nun, yang kata-kata kesambet tadi itu hidayah buat, ini menurut gue, dari perspektif gue, dari sudut pandang gue mensyarahkan apa yang beliau sebut dengan klarifikasi ini, itu sebagai pelajaran bagi kita semua untuk menjadi pemimpin. Semua kita ini adalah pemimpin. Semua kita. Kalau Cak Nun aja, pemimpin keluarga dan pemimpin majelisnya beliau atau perkumpulannya beliau, seperti itu menjadi pemimpin. Terima kalau digoblok-goblokin, disesat-sesatin, disidang, dihajar.
bukan malah mengadu domba kalau digituin, bukan malah mengadu domba yang mengkritisi menggunakan buzzer-buzzer. Sementara buzzer-buzzernya juga sudah sering ngatain orang lain Fir'aun gitu. Ya kan? Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil dan kita doakan mudah-mudahan Cak Nun umur panjang, sehat afiat, tetap istiqomah dalam dakwahnya dan pemimpin-pemimpin kita termasuk kita dan pemimpin-pemimpin bangsa ini bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari apa yang terjadi sama Cak Nun dan pelajaran berharga dari Cak Nun ini. Itu aja guys dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pemimpin itu mau dikritisi. Baru dibilang Fir'aun. Penjilatnya pada baper. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal